Bab 10. Hasil autopsi. Aku bertanya-tanya dari manakah sedikit rasa benci ini. Setiap hari aku merindukannya, seharusnya sekarang pun begitu. Benci tapi tak ingin dia pergi. Rasa yang tak ku mengerti yang tertumpah pada Delia. Hanya dalam sekejap aku ingin menyerah, tapi justru dia memintaku menemuinya. Sampai di rumah Delia sekitar pukul 5, Biinah membukakan pintu dan memintaku masuk. Aku pun duduk di sofa dengan sepotong kik dan minuman hangat yang sepertinya sudah sengaja disiapkan untuk menyambut kedatanganku. Delia sangat tahu apa yang aku suka. Tak sampai 10 menit Delia keluar dengan menggunakan pakaian rapi dan tas di tangan. Wangi parfum menguar seiring kedatangannya. Loh, mau kemana? Habiskan dulu kue dan minumannya, setelah itu aku akan menjawab. Aku pun mulai menyesap minumannya yang belum kusentuh sejak tadi karena menunggu agak dingin. Aku menahan rasa di lidah hingga mata terpejam. Kok tehnya pahit sih? Kamu kehabisan gula ya? Delia tertawa geli. Makanya minumnya sambil lihat aku, kan aku udah manis. Mendengar leluconnya terasa konyol, aku hanya diam. Malas memakan sepotong kek itu, sepertinya dia ingin balas dendam. Kita impas ya, hahaha. Lega rasanya. Delia menyeringai. Jadi ini tujuanmu minta Mas kemari? Tanyaku datar. Ih, Mas mukanya kok nggak kayak biasanya sih? Lagian kamu senang mempermainkan Mas. Mas sudah minta maaf dan mau memberi penjelasan malah ditinggal pergi. Bahkan kamu cuekin Mas berhari-hari. Iya, kalau gitu jelaskan sedetail mungkin sekarang. Aku kan juga pengen tahu seberapa Mas mau bertahan. Jadi sekarang kita berbaikan. Delia mengulurkan tangannya. Aku tersenyum kesal. Gak ada yang perlu dijelaskan sekarang. Dia menyodorkan tangannya lagi. Dengan malas aku meraih tangannya dan segera melepasnya. Delia mengernyit melihat wajahku dalam-dalam. Kayaknya ada yang salah dengan Mas. Udah cukup, kamu pasti punya alasan lain minta Mas kesini. Aku mau kita berbaikan. Lagian aku gak mau disalahin kalau Mas kena DBD karena aku. Hah? Iya, kan sekarang musim DBD. Dan berjam-jam Mas berdiri di depan pasti banyak nyamuk yang gigitin. Jadi kamu tahu aku berdiri berjam-jam dan diam aja di dalam. Enggak lah, tega amat kalau aku biarin Mas berjam-jam berdiri digigitin nyamuk. Biinah yang bilang Mas. Oh, Biinah. Mas pikir tadinya kamu mau minta putus. Lagian Mas sudah capek sama sifat kekanak-kanakanmu. Di saat kamu cuekin Mas, kamu malah jalan dengan laki-laki lain. Apa Mas? Aku menghela ingin sekali dia tahu apa yang kurasa. Jadi, ya semua ada di tangan kamu Delia. Mas cuma ikuti apa maumu. Apa Mas sadar bahwa Mas terlalu banyak rahasia? Aku juga perlu kekuatan untuk menerima itu. Hening. Hanya detak jam dinding jadi saksi kami saling membisu. Tak lama bulir bening jatuh dari matanya. Anehnya lipstik, bedak, dan maskara di bulu matanya tidak luntur. Dia memakai make up mahal Waterford. Tak heran karena dia wanita karir yang mandiri. Padahal tanpa make up pun dia sudah cantik. Aku heran untuk siapa sebenarnya dia dandan di luar sana. Delia masih menyeka hingga ke sudut matanya. Aku tak luluh. Ini benar-benar aneh. Hatiku tak tersentuh melihatnya. Bagaimana bisa dia menduakanku dengan pria yang sama sekali? Setidaknya dia harus memilih pria seperti Sandiaga Uno untuk disandingkan sebagai sainganku. Aku benci situasi yang membuatku kikuk seperti ini. Tak tahu apa yang mesti diperbuat. Ingin pergi tapi bingung bagaimana mengatakannya pada Delia. Gawai Delia berbunyi. Iya, baik Pak Kepala Sekolah. Dadaku kembali bergemuruh mendengar sapaan itu. Aku hanya meliriknya penuh kebencian, membiarkan mereka puas bermain di belakangku.
Mas, aku sudah ditunggu. Pergilah, lagi pula Mas juga mau pulang. Apa Mas tidak mau ikut? Hei, bukankah mereka akan bermesraan? Kenapa Delia malah mengajakku? Ini tentang Yuna, Mas. Hasil otopsinya sudah keluar. Sebenarnya saat aku mengantar Yuna, aku melacak lokasi Mas lewat GPS. Dan jalan yang dituju Yuna sepertinya adalah lokasi puncak Mas, dan teman-teman Mas mengadakan party. Aku semakin penasaran. Apa maksudmu aku terkait dengan kematian Yuna? Bukan begitu Mas, aku hanya penasaran apa Mas kenal Yuna. Setiap kali aku ingin memulai pertanyaan, sepertinya Mas semakin menutupi diri untuk terbuka. Dan itu membuatku tak enak. Aku gak mau kehilangan. Delia tak melanjutkan ucapannya. Ya sudah, ayo pergi Mas, akan buktikan ke kamu kalau Mas tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dan setelah itu kita bisa berpisah baik-baik. Mata Delia membulat seperti tak percaya dengan apa yang aku katakan. Sejak kami menjalin hubungan ini, pertama kali aku membuka bahasan perpisahan dengannya. Oh ya, Bos serta Bi Ina sepertinya akan lama dan selesai malam. Sepanjang jalan ke kantor polisi kami saling diam. Begitu juga Bi Ina. Aku tak memandang Delia sedikit pun. Di kantor polisi sudah menunggu kedua orang tua Yuna, Bibi Yuna, kepala sekolah, dan beberapa petugas yang jaga. Hawa aneh kembali kurasakan, bau-bauan sebegitu kuat menusuk penciuman. Sebentar bau busuk, sebentar bau wangi. Aku sampai berpikir adakah bangkai yang disimpan polisi dalam ruangan itu yang berbau dengan pengharum ruangan. Apa benar Anda ini Romi? Pertanyaan Bibi Yuna mengagetkanku. Iya, Ibu tahu dari mana? Yuna sering cerita. Bibi Yuna terlihat seperti sangat mengenalku. Yuna bilang Mas Romi laki-laki yang baik. Semua orang menatapku tak menyangka. Padahal polisi belum bicara sepatah kata pun, Delia memandangku seolah akan penjahat di matanya. Mungkin ibu salah, saya bahkan tidak pernah ngobrol lama dengan Yuna. Aku mencoba membantah. Dan tentu saja aku menaruh kecurigaan besar pada Bibi Yuna. Apa ini ada kaitannya dengan nomorku yang disimpan Yuna? Yuna sudah dilihatkan fotonya Mas kok beberapa kali. Itu kenapa saya ingat persis. Mas punya wajah khas. Kalau Yuna bilang seperti artis Bollywood. Ah sial, bukan hanya Yuna, semua orang juga tahu aku tampan dan mirip aktor Bollywood. Kenapa Bibi Yuna mengada-ngada? Apa dia pelakunya? Kini semua orang lebih serius melihat ke arahku, juga polisi. Kalau begitu, Mas Romi akan kami masukkan daftar saksi selain ibu dan bapak yang ada di sini. Setelah hasil tes DNA keluar, kita akan menemukan tersangkanya. Aku terus memperhatikan Bibi Yuna, mencoba membaca apa yang dia rencanakan. Jika benar dia pelakunya, jangan harap dia bisa berlepas, karena sekarang Romi sudah terlibat. Polisi memegang sebuah catatan medis. Baik, kami akan menyampaikan beberapa hasil pemeriksaan tim kami. Jadi setelah diadakan pengecekan, korban sebelum meninggal telah diperkosa lebih dulu. Ibu Yuna menangis histeris, disusul Bibi Yuna. Tidak mungkin. Semua melihat ke arahnya. Kami semua mulai curiga pada Bibi Yuna. Ponakanku tidak mungkin diperkosa. Jika dia diperkosa pasti ulah pacarnya. Dia meraung dan memperlihatkan jelas pada semua orang. Pandangannya mengarah padaku. Delia yang sedari tadi dia mendekati Bibi Yuna dan menenangkannya. Kepala sekolah ikut-ikutan apa yang Delia lakukan. Apa yang Delia pikirkan tentangku, aku tak peduli. Tolong tenang ibu-ibu, jika anda tidak bisa tenang, kami tidak akan melanjutkan. Polisi itu menghela berat. Ibu dan Bibi Yuna terlihat tenang meski masih menangis. Pelakunya 2 orang. Polisi melanjutkan ucapannya. Apa?
Suasana sedikit gaduh. Aku yakin kami yang dipanggil sebagai saksi sekarang ini saling mencurigai.